Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang wabah baru pasca pandemi COVID-19. Mungkin enggak? Nah, nanti kita bahas dengan isi pembahasan kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah apa tuh maksud dengan wabah itu? Definisi wabah. Kemudian kita bicarakan tentang vaksin preventable disease yang terkait dengan wabah. Kemudian hal-hal yang menghambat program vaksinasi, risiko jika vaksinasi terganggu. Keempat, dampak COVID-19 terhadap vaksinasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana mestinya kita menjalankan vaksinasi di era COVID-19 ini. Yang pertama kita masuk ke wabah dulu ya, secara bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Wabah atau epidemi itu adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Itu kira-kira dari sisi bahasa seperti itu. Kemudian dari sisi istilah, maka wabah itu adalah penyakit yang terjadinya kasus itu melebihi harapan normal. Misalnya apa? Misalnya dari tergantung dari jumlah kasusnya ya, jumlah kebiasaannya ya. Misalnya dalam suatu kurun waktu tertentu, setahun misalnya, jumlah penyakit X misalnya di daerah tertentu itu paling-paling cuma 2 misalnya, 1 tahun. Kemudian di tahun berikutnya itu kok tiba-tiba jadi 15. Nah, itu sudah disebut dengan wabah. Jadi kalau suatu penyakit itu kasusnya melebihi dari harapan normal, maka disebut dengan wabah ya, sehingga jumlah kasusnya itu bervariasi sesuai dengan agen penyebab penyakit dan ukuran dan jenis paparan agen sebelumnya dan yang sudah ada. Nah, wabah ini biasanya disebabkan karena oleh penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi ditularkan melalui kontak dari orang ke orang, dari kontak hewan ke orang, atau dari lingkungan ataupun media yang lain. Nah, salah satu penyakit yang bisa menjadi wabah itu adalah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin atau lebih dikenal dengan vaksin preventable disease atau VPD. Nah, kenapa bisa terjadi wabah oleh VPD ini? Ya, macam-macam sebenarnya sebabnya ya. Nah, contohnya adalah kekurangan tenaga, transport vaksin yang kurang, atau terlambatnya kampanye vaksin. Nah, ini terjadi di Kongo ya, di Kongo dan Burundi ya. Nah, itu di sana ketika ada gangguan penyaluran transport vaksin, kekurangan tenaga dan terlambatnya kampanye vaksin, maka bisa terjadi wabah, contohnya measles dan juga ada atau campak ya, dan ada potensi wabah yang lain. Nah, kemudian apa tuh yang masuk dengan VPD itu? Ya, VPD itu tadi sudah disebutkan penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin ya. Nah, hingga kini itu sudah ada lebih dari 20 penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin ya. Memang umumnya karena penyakit infeksi ya. Nah, sejak diterapkan program vaksinasi ini ya, setiap tahunnya itu lebih dari 86% bayi di seluruh dunia mendapatkan vaksin, sehingga angka kejadian VPD itu mengalami penurunan lebih dari 95%. Bayangkan saja ya, banyak sekali penurunannya ya. Bahkan di beberapa daerah angkanya sampai 0, sudah nggak ada kasus lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Apa saja yang masuk kategori VPD? Nah, ini banyak sekali ya, tadi saya sebutkan lebih dari 20, tapi ini yang saya sebutkan secara umum saja. DPT misalnya, TBC, kemudian gondong atau MAM, campak dan rubella, serta hepatitis B. Ini yang bisa dicegah dengan vaksin. Kemudian, nah, banyak hal yang mengganggu keberhasilan program vaksin ya. Tadi kalau tadi yang disebutkan contoh di Kongo tadi dan Burundi tadi ya, karena adanya vaksin yang terganggu itu kan membahayakan ya. Ternyata memang
banyak hal yang mengganggu keberhasilan program vaksinasi ini. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah gerakan anti vaksin. Gerakan anti vaksin itu adalah kelompok atau sekelompok orang yang menentang vaksinasi. Ya. Dan ini sudah ada sejak vaksin itu digulirkan, ya, tidak hanya barang baru, ya, tidak hanya zaman sekarang, ya, tapi sudah lama sudah ada. Nah, idenya itu, lawang orang yang sakit saja diobati biar sembuh. Lah kok ini ada orang sehat dikasih penyakit, ya. Mereka tidak setuju, pasti ada dampak buruknya, dan mereka meyakini bahwa dampak buruknya itu lebih banyak daripada dampak baiknya. Yang kedua adalah kemiskinan. Ya jelas kemiskinannya akan mengganggu program vaksinasi, ya. Kenapa? Ya, karena untuk melakukan makan saja sulit, apalagi untuk urusan vaksin, ya. Yang kedua peperangan, ya. Jelas peperangan akan mengganggu suplai, ya. Mengganggu suplai. Ya, contohnya ada di negara-negara yang sedang berkonflik, ya, di Syria, di Afghanistan, di Pakistan yang mengalami konflik, atau misalnya di Palestina, ya, itu terjadi gangguan program vaksinasi. Yang berikutnya adalah agama, masalah agama. Itu ada yang menganggap bahwa vaksinasi itu hukumnya haram misalnya. Ya, otomatis yang seperti ini akan mengganggu program vaksinasi. Nah, ada juga yang karena faktor kepercayaan. Misalnya apa? Percaya bahwa vaksin ini adalah produk konspirasi, ya, yang akan menghancurkan umat beragama tertentu misalnya, atau akan mengebiri umat beragama tertentu misalnya. Nah, ini termasuk nanti yang akan mengganggu keberhasilan program vaksinasi. Yang berikutnya juga adalah bencana alam, misalnya tsunami, misalnya suatu daerah terjang tsunami semua, itu bisa mengganggu program vaksinasi. Atau misalnya gempa bumi, ya, longsor dan seterusnya, itu bisa mengganggu program vaksinasi, terlebih kalau masa pemulihannya itu lama, ya. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini? Apakah mengganggu program vaksinasi? Nah, ternyata penelitian di 5.329 puskesmas di segenap kabupaten kota di Indonesia yang di 34 provinsi itu menunjukkan bahwa 84% pelayanan kesehatan dan imunisasi itu terganggu akibat pandemi COVID-19, ya. Dan ketika ditanya, ya, lebih dari 56 responden itu melaporkan bahwa pelayanan imunisasi di puskesmas dan posyandu di daerah mereka itu terganggu. Nah, secara kumulatif, ya, pelayanan imunisasi di posyandu terganggu lebih dari 90%. Maksudnya kumulatif bagaimana? Terganggu kumulatif itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah baik terganggu berhenti total maupun terhambat. Jadi tidak berhenti total tapi terhambat, itu lebih dari 90% terganggunya. Nah, sedangkan yang di puskesmas itu lebih dari 65%, baik yang berhenti tidak melayani imunisasi ataupun yang melayani tetapi ada hambatan. Itu akibat dari COVID-19 ini. Nah, ini laporan dari UNICEF, ya. Kemudian, nah, penyebabnya apa? Penyebab dari pandemi COVID-19 kok bisa mengganggu program vaksinasi itu apa sebabnya? Yang pertama adalah terputusnya suplai vaksin, ya. Ini sudah ada di negeri-negeri Afrika, ya, yang menggantungkan sumber vaksin dari luar negeri. Ketika luar negeri mengalami hambatan, maka suplainya jadi berkurang ke daerah mereka. Nah, yang kedua adalah isolasi, lockdown, baik itu lockdown total maupun parsial, jelas dia akan mengganggu program vaksinasi. Yang berikutnya adalah ketakutan baik oleh masyarakat maupun petugas medis, ya. Masyarakatnya takut nanti kalau anak saya bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke dokter penyelenggara imunisasi, apakah nanti tidak malah justru ketularan COVID-19. Nah, itu ketakutan. Petugasnya juga sama, nanti kalau saya tetap buka terus, nanti apa saya tidak ketularan COVID-19. Nah, ini jadi salah satu penyebabnya. Yang berikutnya lagi adalah kekhawatiran adanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi efek samping dari imunisasi, mereka selama ini sudah khawatir dengan adanya KIPI, ya. Beberapa berita itu kan setelah suntik vaksin terus jadi
reaksi aneh gitu ya, walaupun kejadiannya sangat kecil sekali. Tapi kan ketika ini di blow up kan jadi besar. Nah, apalagi ini ada COVID, nanti kalau COVID plus KIPI apa tidak jadi lebih berbahaya. Nah, itu penyebabnya. Jadi karena khawatir, maka programnya terganggu. Nah, yang jelas ada lagi penutupan sekolah. Kalau dulu sebelum ada pandemi ada BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Tapi karena selama COVID-19 ini sekolah diliburkan, ya otomatis programnya juga ikut libur gitu ya. Dan tentu ada pengalian dana ya, dari yang dana non COVID dialihkan ke COVID ya. Di beberapa tempat di luar negeri ada pengalian dana ini. Nah, itu jadi masalah penyebab terganggunya proses atau program vaksinasi di era pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian apa risikonya? Ya, kalau pelayanan vaksinasi atau imunisasi itu terganggu walaupun dalam waktu yang singkat, ya, maka ada risiko bahwa jumlah orang yang terpapar VPD atau terpapar penyakit yang dicegah oleh vaksin itu akan meningkat ya. Maka kan risiko terjadinya wabah ya. Wabah apa? Wabah oleh penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin, contohnya wabah campak misalnya ya. Nah, ketika ada wabah maka tentu akan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin ya. Dan tentu saja kalau sudah ada pandemi COVID-19 maka sistem kesehatan akan semakin terbebani karena selain berurusan dengan COVID-19 juga berurusan dengan wabah yang lain yang sebenarnya bisa kita cegah dengan tetap menjalankan program imunisasi atau vaksinasi. Kemudian, nah terus bagaimana untuk mencegah munculnya wabah baru setelah COVID-19 ini bagaimana? Ya, pertama jalankan imunisasi sesuai dengan jadwal. Misalnya anak-anak kita yang baru lahir ya disuntik BCG ya suntiklah BCG ya, dan seterusnya. Pokoknya jadwalnya imunisasi kita lakukan imunisasi. Kalau misalnya terpaksa tertunda oleh karena pandemi misalnya atau karena satu dan lain hal, maka ya bolehlah tertunda tapi jangan lama-lama ya, 1 bulan saja, jangan lebih kalau bisa. Nah, nanti kalau misalnya memang terpaksa harus berhenti karena di lockdown misalnya atau isolasi total misalnya atau karantina wilayah, ya maka begitu nanti program vaksinnya dibuka kembali setelah pandeminya hilang atau setelah lockdownnya itu dihentikan, setelah karantinanya selesai, maka segera kita lakukan vaksinasi ya, secepatnya. Nah, terus jangan-jangan nanti kalau divaksinasi akan jadi malah kena COVID gitu ya. Nah, makanya ini adalah panduan-panduan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan vaksinasi tetapi aman ya dari COVID-19. Nah, ini saya bagi menjadi untuk pasien dan untuk penyelenggara. Penyelenggara maksudnya penyelenggara vaksinasi ya. Yang pertama adalah untuk pasien dulu. Nah, untuk pasien ini yang pertama adalah reservasi dulu ya. Jangan datang langsung ya. Sebaiknya begitu. Kenapa? Karena kalau kita reservasi dulu nanti kita akan mempercepat keberadaan kita di tempat kita melakukan vaksinasi ya. Karena sudah daftar dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai APD, minimal pakai masker lah. Jangan lupa ya, pakai masker dengan baik ya, menutup hidung, menutup mulut ya. Jangan melorot-melorot ya, harus pas ya. Jangan ditutup tapi hidungnya kelihatan atau ditutup hidungnya saja, mulutnya masih kelihatan itu ya. Atau malah yang ditutup dagunya dan lehernya. Nah, itu APD masker yang kurang baik. Mau pakai face shield boleh ya, yang pakai penutup wajah yang pakai dari mika atau plastik itu ya, yang bening itu boleh pakai itu. Mau pakai sarung tangan boleh pakai sarung tangan ya. Kemudian
Yang pokoknya pakai masker ya. Masker jangan lupa ya. Pakai penutup pakai kaos tangan tapi nggak pakai masker ya. Jauh lebih berbahaya malah ya. Kemudian jaga jarak jangan lupa. Minimal 1 meter itu minimal. Kalau bisa lebih baik lagi. Kemudian cuci tangan ya, jangan lupa sebelum masuk cuci tangan. Kalau nggak ada ya harus pakai hand sanitizer. Nah itu untuk pasien ya. Kalau misalnya mau lebih aman lagi, boleh pakai lengan panjang ya, pakai lengan panjang. Tapi nggak perlu pakai hazmat ya. Nanti dokternya kasihan nyari hazmat kemana-mana, hazmatnya langka karena diburu orang ya. Tapi kalau kita pakai baju lengan panjang atau kaos lengan panjang itu nggak apa-apa ya. Pakai sepatu lebih bagus lagi ya. Pakai sepatu ya. Tapi yang pokok masker jangan lupa. Nah ini untuk penyelenggara ya. Yang untuk penyelenggara ya sediakan sarana telekomunikasi untuk reservasi pasien biar masa tunggu atau biar tidak terjadi penumpukan ya, orang dalam menunggu program vaksinasi ya. Kemudian tetap mempertahankan keselamatan pasca vaksinasi ya, jangan langsung suruh pulang ya. Karena kan ini pas Covid ya, begitu suntik langsung pulang ya, ya jangan ya. Jadi tetap dipertahankan, ditunggu dulu apakah ada reaksi-reaksi akibat vaksinasi yang tidak baik misalnya. Yang tidak baik itu misalnya seperti apa? Risiko misalnya shock anafilaktik. Nah, misalnya mungkin enggak ya mungkin walaupun kemungkinannya kecil. Jadi jangan suruh langsung pulang ya. Tunggu 15 sampai 30 menit dulu. Nah, kemudian pastikan bahwa tenaga medis di tempat yang melayani itu adalah sudah bebas Covid ya. Sudah bebas Covid, sudah dites bebas Covid ya. Nah, ini untuk tenaga kesehatannya usahakan lakukan vaksin influenza. Nakesnya itu sudah divaksin influenza dan pneumonia ya. Nah, kenapa? Karena influenza dan pneumonia itu kan akan merusak saluran nafas ya. Nah, nanti kalau ada Covid dia lebih mudah terkena Covid-19. Dan juga vaksin-vaksin itu nanti akan mempunyai efek yang baik dalam memerangi Covid-19 ya. Kok bisa? Nah, nanti silahkan ditunggu video-video selanjutnya mengenai cara pencegahan atau apakah ada kemungkinan kita meningkatkan sistem imun atau meningkatkan imunitas kita melawan Covid-19 ini dengan vaksin non Covid-19 ya. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana ya, videonya. Kemudian bagi penyelenggara pastikan ruangannya dengan ventilasi yang baik ya. Sudah pernah kita bahas di channel kita ini tentang penularan Covid-19 lewat udara ya. Jadi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 lewat udara ya ventilasinya harus baik. Kemudian harus menyediakan tempat dan sarana untuk mencuci tangan sebelum masuk ya. Kemudian jangan lupa ingatkan pasien untuk cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak ya. Bisa dengan lisan ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dengan lisan, bisa dengan poster ya atau dengan brosur ya. Nah, nanti bisa dengan poster-poster itu. Nah, batasi jumlah antrean. Ya, jadi kalau pasiennya banyak ya jangan buka dalam waktu yang singkat ya. Mendingan melayani vaksinasi lebih sering tetapi jumlahnya terbatas daripada langsung banyak itu ya. Nah, kemudian kalau bisa pisahkan bagian pelayanan yang vaksinasi dengan pelayanan umum ya biar tidak terjadi penularan Covid-19 ya, mengurangi risiko penularan Covid-19. Kemudian jangan lupa lakukan cuci tangan dengan benar sesering mungkin. Kalau nakes saya kira sudah sangat paham ya, tidak menyentuh mata, mulut, hidung ya, pakai APD ya, kita nakes sudah sangat paham ini. Nah, jika sakit ya nggak usah memberikan pelayanan, terutama sakit yang infeksi saluran pernapasan gejalanya itu. Apalagi kalau masuk kriteria suspek misalnya, nah ya nggak usah masuk ke klinik ya, agar jangan-jangan
kena COVID ya. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Tapi kan kita nggak tahu, wong belum dites gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sakit ya nggak usah masuk ya. Nah kemudian kalau di masa pandemi COVID-19 ini, untuk mengurangi risiko-risiko terbebaninya sistem kesehatan akibat penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi, maka sebaiknya dilakukan vaksinasi pada orang-orang dengan risiko tinggi ya. Misalnya nakes tadi sudah ya, orang dengan usia lebih dari 65 tahun ya, vaksin influenza misalnya, orang hamil ya, anak usia 6 sampai 24 bulan ya, itu risiko, dan orang-orang yang mengalami pelemahan sistem kekebalan tubuh ya. Tentu saja vaksinnya berbeda dengan orang yang kekebalan tubuhnya bagus ya. Saya kira demikian, sekiranya bermanfaat silahkan klik like, subscribe, dan bagikan pada yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.